Kalau ditanya tablet apa yang paling worth it untuk dibeli saat ini, nggak usah pakai mikir. Ini adalah tablet yang paling worth it yang bisa kalian beli sekarang. Ayo kita bahas. Let's go! Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya, Randi tentunya. Dan di video kali ini saya mau cerita pengalaman saya dengan tablet terworth it abad ini. Di harga 2 jutaan, yaitu adalah Redmi Pad SE. Ya, lebay sih emang ya kalau saya bilang terworth it di abad ini, tapi seriusan deh, ini tablet yang bikin saya bisa bilang, ini Xiaomi nggak butuh cuan kali ya. Soalnya dengan harga 2 jutaan aja, fitur dan kelebihan tablet ini nyaris nggak ada celah. Lihat aja deh dari tampilannya, dari desainnya doang, kalau kita tunjukin ke orang yang nggak terlalu ngikutin gadget dan teknologi, sangat mungkin mengira tablet ini harganya di atas 3 juta. Soalnya bodi tablet ini tuh solid banget dan pas dipegang memang terasa mewah berkat material aluminium yang dipakai. Udah gitu, pas ngeliat sisi-sisinya ternyata ada 4 lubang speaker yang memang beneran ada 4 speaker yang bunyi. Bukan kosmetik doang ini. Dan pas didengerin suaranya, wah keren sih, ini suaranya kencang banget dan nggak terlalu pecah lah kalau dipakai di volume yang maksimal. Bukan kualitas yang paling bagus ya untuk sebuah tablet, tapi kalau kita bilang tablet di harga 2 jutaan, ya jelas speakernya ini udah keren banget. Kalau misalkan kalian kurang puas nih sama kualitas speakernya, ada opsi port jack audio 3,5 mm di bagian bawah. Jadi kalian bisa pasang earphone yang mungkin punya kalian tuh lebih bagus ya daripada speaker bawaannya. Nah, di sisi tablet ini juga ada sebuah slot ya, tapi ini bukan slot SIM, melainkan slot micro SD yang bisa menampung hingga 1 TB kalau misalkan kalian ngerasa internal storage-nya yang 128 GB itu kurang. So, kembali lagi tablet ini cuman pakai WiFi only ya, nggak ada jaringan selulernya. Terus yang bisa bikin tablet ini semakin worth it adalah biasanya kalau kita beli sebuah tablet yang harganya 2 jutaan atau bahkan mungkin ya 2,5 jutaan ya, palingan kita mentok-mentok dapat tablet yang ukurannya itu 8 inch atau ya palingan 10 inch kecil. Nah, di Redmi Pad SE ini yang harganya 1,999 juta, kita bisa dapat tablet dengan ukuran 11 inch yang buat saya malah lega banget ya buat penggunaan sehari-hari, walaupun memang bikin tablet ini jadi bongsor dan lebih berat daripada tablet di brand-brand lain. BTW layar dari Redmi Pad SE ini menggunakan panel IPS, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Udah nggak main lah ya sama yang namanya 60Hz. Tapi walaupun dia resolusinya udah Full HD Plus, karena layarnya ini 11 inch yang cukup gede dibandingkan dengan HP, makanya kalau kita pakai buat nonton film atau buat main game, gambarnya itu terasa lebih pecah ya, karena ya kayak di stretch aja gitu resolusinya, dan jadinya agak kurang rapet. Tapi masih oke lah. Nah, tentunya setelah kita dapat desain layar dan speaker yang bagus, pastinya ada hal lain yang agak dikorbanin biar harganya jadi lebih murah. Dan menurut saya itu ada di spesifikasi hardware-nya, di mana Redmi Pad SE ini menggunakan chipset Snapdragon 680 yang udah 2 tahunan umurnya, ditemani dengan 4 GB RAM dan 128 GB storage, yang masih bisa ditambah dengan microSD tadi. Tapi ya walaupun chipsetnya agak lawas, kalau boleh saya bandingin sama tablet 2 jutaan dari brand lain, setahu saya tablet ini adalah yang paling ngebut untuk saat ini. Jadi mau dibilang spek tablet ini adalah hal yang dikorbanin, ya sebenarnya nggak berasa juga sih. Saya pakai buat main game-game kasual seperti Stumble Guys, Plague.ink, atau sekedar grinding di Ragnarok, tablet ini masih sangat playable. Tapi kalau buat game berat kayak Genshin Impact sih nggak dulu ya, karena kentang banget feels-nya. Kalau untuk pemakaian sehari-hari, Snapdragon 680 di sini udah cukup oke kok, terasa lancar dan smooth juga berkat layarnya yang 90Hz tadi. Walaupun kadang tablet ini kerasa agak bengong gitu ya, terutama pas kita lagi mau rotate layarnya atau pas lagi split screen aplikasi. Oh ya, ngomongin split screen, fitur dari UI-nya tablet ini yaitu MIUI Pad 14 memang cukup banyak ya, dan mirip dengan MIUI di HP-nya Xiaomi atau Poco lah yang kaya fitur. Tapi yang paling kepake sama saya di sini adalah fitur split screen tadi dan juga floating windows buat buka chat. Mengingat di tablet Android kan enak ya, ada aplikasi WhatsApp, nggak kayak di iPad. Pokoknya enak banget lah untuk multitasking di tablet ini.
Terus yang saya suka dari tablet ini dari sisi UI-nya adalah saya belum nemu iklan ya dari tablet ini, walaupun saya udah pakai beberapa aplikasi bawaannya seperti File Explorer, terus juga video player dari Xiaomi-nya saya belum pernah nemu iklan sejauh ini. Dalam pemakaian 2 minggu ini belum ada iklan, tapi saya nggak tahu ya ke depannya apakah mungkin ada iklan yang muncul, saya juga nggak ngerti. Dan satu lagi yang saya paling suka adalah tablet ini minim bloatware. Jadi saya nggak nemu tuh waktu pertama kali unboxing ada aplikasi Opera Mini lah, Babel lah, atau Lazada, JNT, dan sebagainya saya nggak nemu di tablet ini. Jadi tablet ini cukup clean untuk ukurannya produk Xiaomi. Nice. Nah, lanjut ke kamera, di mana tablet ini punya kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel yang hasilnya ya udah cukup banget lah buat sebuah tablet. Apalagi kalau dibandingin sama laptop yang entry level buat pemakaian video call atau meeting, ya jelas Redmi Pad SE ini bisa lebih bagus karena baik di kamera depan maupun kamera belakang hasil videonya sampai resolusi Full HD 1080p. Oke, jadi ini adalah hasil dari kamera depannya Redmi Pad SE yang dihargai seharga 2 juta pas doang ya. Dan menurut saya ini harga yang sangat menarik karena dengan harga yang cukup murah, kamera depannya ini kalau dipakai buat video call atau meeting itu bisa lebih bagus daripada laptop di harga mungkin 4-5 jutaan. Ini masih lebih bagus karena kamera depannya ini udah 1080p, sedangkan kalau laptop kan biasanya di 720p aja ya untuk yang entry level. Nah, kalian tinggal nilai aja gimana kualitas suara saya di ruangan yang cukup sunyi ini ya, di phone booth. Harusnya di sini nggak ada noise, jadi kalian bisa lihat gimana kualitas maksimal dari mikrofonnya tablet ini. Oke, itu aja. Satu lagi kelebihan di tablet ini adalah daya tahan baterai 8000 mAh-nya yang badak banget ya. Saya sendiri memang nggak terlalu sering sih pakai tablet ini, palingan cuma 2 jam sehari lah buat nonton. Dengan pemakaian seperti itu, saya bisa ngecas tablet ini sekitar 3-4 hari sekali. Bahkan itu pun belum kritis sisa baterainya. Palingan yang ngeselin adalah untuk pengecasannya itu cukup lama ya. Jadi buat ngecas si Redmi Pad SE ini karena dia cuma mendukung 10 watt charging aja, ya saya tinggal tidur aja karena buat sekali ngecas dari kosong atau dari kritis sampai full, dia butuh waktu sekitar 3-4 jam. Jadi ya udahlah ya tinggal tidur aja, pasti besoknya udah penuh. So, itu tadi adalah pengalaman saya dengan Redmi Pad SE selama beberapa minggu dan kesimpulannya dengan harga cuman 1,999 juta atau ya kita anggap aja 2 juta, tablet ini menawarkan banyak banget kelebihan dan fitur yang saya rasa saat ini belum ada lawan yang sepadan dari brand lain. BTW untuk proteksi tambahan, kalian juga bisa ya beli flip case resmi tablet ini seharga Rp300.000 yang surprisingly bagus bahannya dan kokoh juga. Lumayan lah buat melindungi bodi tabletnya dan juga bisa jadi stand pas dipakai. Kalau mau dicari-cari banget kekurangan dari Redmi Pad SE ini, palingan saya bilang di bagian pengecasannya yang terlalu lama ya, karena ya 10 watt doang buat 8000 mAh itu terlalu lama buat nunggunya, bisa sampai 4 jaman. Jadi saya berharapnya at least bisa 18 watt lah ya, at least. Terus mungkin saya pengennya mungkin ada varian seluler gitu ya untuk Redmi Pad SE. Jadi buat orang-orang yang mau pakai tablet ini mungkin ada pilihan supaya mereka itu nggak terlalu bergantung pada WiFi. Atau mungkin saya juga pengen tablet ini bisa punya support resmi ya dari aksesoris yang dari Xiaomi-nya gitu seperti pen atau keyboard. Jadi semakin lengkap untuk penggunaan sehari-hari. Tapi ya balik lagi karena tablet ini tuh harganya murah banget di 2 juta pas aja. Jadi nggak mungkin tablet ini sempurna dan tanpa kekurangan, pasti ada sesuatu yang nggak lengkap. Tapi balik lagi, untuk Redmi Pad SE ini saya bisa bilang tablet ini adalah yang paling worth it untuk saat ini di kelas tablet entry level. Kalian nggak akan nyesel beli tablet ini. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini dengan Redmi Pad SE. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update.